Heri. Nah, terus ini lebih ke global Pak Heri ya. Iya. Artinya tadi itu bisa kita kita ambil kesimpulan dan tidak hanya untuk kebutuhan kita, tetapi juga untuk kebutuhan para dai, bagaimana membungkus atau menghadirkan konten dakwah, tetapi ada unsur hiburan yang bisa menarik viewers kan gitu Pak. Ini lebih global Pak. Kita lihat ini ketika Piala Dunia di Qatar Pak. Itu kita lihat kan tenggelam semua berita-berita yang lain Pak. Ini fenomena apa ini Pak? Saya mengatakan bahwa Qatar itu orang yang jenius, orang yang punya kemampuan lebih dalam aspek bagaimana kan mendakwahkan Islam itu. Bahkan mungkin Barat pun tidak akan memprediksi terhadap Qatar. Ternyata medan laga Piala Dunia itu bisa dijadikan ladang dakwah. Nah, ya itu. Mungkin ini yang Pak Heri sebut tadi ya. Iya. Bahwa kontennya hiburan, iya, tetapi ada misi dakwahnya. Ada misinya dakwah. Jadi ketika pembukaan ada lantunan ayat suci Al-Quran dan karena menjelang asar, ayo sholat dulu. Belum ada Pak ya selama ini. Ini sepadan dengan dakwahnya Wali Songo. Tapi lebih global Pak. Lebih global. Itu yang Barat dalam tanda kutip geleng-geleng kepala itu. Mereka mengatakan ya tidak seperti itu konsep dia kan sekularis. Agama di luar kehidupan. Bagi kami, kita orang Qatar, orang Indonesia, orang Islam, sepak bola, bal-balan itu ya ibadah. Apa salahnya kalau dimasuki dakwah? Itu aja hiburan dan dakwah. Dan itu di Muhammadiyah bukan hal yang baru. Sudah lama. Ada PSHW kan? Iya, betul. Tampak suci. Iya. Itu kan medan dakwah semua. Jadi sudah dakwah itu, jadi mimbar dakwah itu bisa dibawa ke tengah lapangan. Dibawa ke pasar, ke sawah, ke mall, dan ke pojok perempatan di anak-anak pang itu. Bukan hanya di masjid, Pak. Masjid, tapi di lapangan bola juga kita bisa berdakwah. Gitu. Kira-kira ke depan ini Pak, selama ini kan kalau kita melihat Barat itu melihat Islam ini kan sebagai sesuatu yang kolot, di sisi lain mereka modern kan gitu Pak. Terus ekstrim gitu. Kira-kira nanti dengan adanya pemandangan baru di Qatar ini, apakah mereka mindsetnya juga ada yang berubah gitu Pak? Ada yang berubah, tetapi walantardo angka Yahudu wan Nasoro hatta tatabi amilatahum kan begitu. Betul, dia tidak akan rela sebelum kita itu ikut mereka seperti itu. Jadi ada dampaknya kok, bahkan luar biasa. Ya, jadi tidak kemarin tuh hanya teoritis saja, dipengaruhi oleh kepentingan yang berbasis pada opini publik. Nah, sekarang kan melihat kenyataan. Qatar yang Islam itu bagaimana, ya kan? Banyak kan pujian, oh ternyata nonton bola tanpa minum malah jernih kan begitu. Iya kan? Malah jernih. Gitu. Seperti itu. Nonton bola tanpa pesta esek-esek. Betul. Seperti itu ternyata enak. Akhirnya kan dia ada paradigma yang berubah, ada yang baru kemudian berubah. Betul. Ya. Maka mungkin sekarang sudah ribuan yang masuk Islam kan? Seperti sebagai itu. Impact dari impact dari itu. Iya. Jadi dengan sepak bola pun sebetulnya bisa berdakwah. Betul Pak. Dan mungkin ini Pak ya, kalau kita lihat, kita bedakan ketika Olimpiade di Brasil dulu itu kan tingkat kekerasannya tinggi kan Pak. Tingkat kriminalitas tinggi kan Pak. Ini di Qatar, saya masih belum pernah mendengar, mungkin Pak Heri ada mendengar Pak,
tentang kriminalitas dan lain sebagainya itu Pak? Insya Allah saya belum mendengar seperti itu. Belum mendengar Pak. Karena salah satu akar masalah atau kita sebut biang keroknya itu kan minuman keras. Minuman keras Pak ya. Ketika itu kita kendalikan kan walaupun tidak selesai tetapi paling tidak bisa meminimalisir seperti itu. Itu. Kemudian kalau di Brasil kan sambil menggerakkan industri seks kan dulu. Betul Pak. Sekarang Nggak ada. Nah, maka setelah nonton ini kan orang Barat berpikir, kok enak ya, kok adem ya, kok ayem ya. Ternyata khatar Islam tidak yang dibayangkan begitu-begitu itu. Seperti itu. Jadi iya memang ada hasilnya, ada impactnya, ada pengaruhnya, tapi ya tetap itu saja, artinya nggak akan rela seperti itu. Tapi sudahlah, dari aspek dakwah sudah mantap, luar Pak, biasa. Ya. Mantap. Jadi ini bisa nggak untuk model Pak? Katakanlah ini kan kesempatan Pak ya, kesempatan momentum Pak itu. Selama ini kan negara-negara lain saya yakin punya pikiran untuk menghadirkan seperti yang di Qatar. Cuma karena masih belum ada model gitu Pak, sehingga mereka ragu-ragu dicemooh dan lain sebagainya. Qatar ini saya lihat bukan dicemooh sama Barat Pak, bahkan diberi pujian Pak oleh Barat gitu. Bahkan FIFA itu mati-matian membela keputusan Qatar ini Pak itu. Membela itu. Ini berarti bisa dijadikan model Pak ya untuk kegiatan-kegiatan olahraga atau apapun di dunia. Terutama negara-negara yang mayoritas rakyatnya Muslim gitu Pak. Iya, itu bisa dijadikan model itu. Dan saya kira untuk Indonesia bisa sekali kan? Iya, betul, sekali. Pak. Tetapi maaf saja jangan mengukur kualitasnya. Ya, artinya kualitas jamaah pengajian dengan kualitas jamaah sepak bola kan beda. Itu terlalu ekstrim juga Pak ya. Jadi sudah kalau dia mau sholat di lapangan dengan kondisi seperti itu tidak kita cek secara detail sudah prestasi. Karena kita harus paham itu bukan jamaah pengajian. Tapi jamaah sepak bola. Nah itu seringkali kita memberikan ukuran yang terlalu memaksa diri kan. Gitu. Sehingga yang tidak dakwai malah jauh. Ya ada kok di teman kita di Tuban itu yang mendekati anak pang itu, ibu mendekati, diberi mukena sambil dinasihati, nak, nduk, sudah ya, sekarang sholat, tobat, itu malah tersinggung. Malah tersinggung. Ya, Pak, bukan itu yang diminta, bukan. Bukan itu. Itu tanpa sudah ngerti. Yang dimintai adalah duduk bersama. Tempat curhat bagi mereka. Tempat curhat bagi mereka. Itu. Jadi sekali lagi kita ke pola ya dengan apa ya dengan parameter yang harus berbeda, dengan ukuran yang berbeda. Dalam bahasa dakwah, objek dakwah itu aku terima engkau apa adanya. Mungkin kalau dalam istilah ini Pak, istilah apa namanya teknik Pak ya, itu ada metode Pazi Pak, ada metode Coleman. Kalau metode Pazi ini itu apa namanya Pak ya, melihat keadaan itu sesuai kondisinya Pak gitu. Tapi kalau Coleman itu 0 sama 1 Pak. Kalau tidak 0 berarti 1 gitu Pak. Tidak ada antara 0 itu ada minus sekian, sampai 0 itu ada plus sekian kan gitu Pak. Jadi ya kita berkreasi sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau kita kembalikan ke dakwah dengan pola ya disesuaikan dengan keadaan kita, masyarakat bola. Betul. Dipaksa nggak dakwah.
Melayu kabeh. Iya. Betul, Pak. Kemudian ini, Pak. Ini kan ada hubungannya, Pak, dengan framing, Pak ya. Iya, framing. Karena saya yakin di dunia komunikasi itu, ya nanti biar Pak Heri lah yang menyampaikan, bahwa dalam komunikasi itu ada framing berita, Pak. Sehingga tergantung siapa yang membuat berita. Jadi kalau misalnya seseorang itu atau lembaga itu dari awal itu sudah distereotip jelek, maka selamanya akan jelek gitu, Pak. Fenomena Qatar ini apakah berhasil, Pak, membendung framing-framing seperti itu, Pak? Kita kalau berbicara berhasil tunggu dulu. Karena ini kan opini publik itu kan berkembang lama. Iya. Tetapi paling tidak kembali ke tadi, Qatar bisa menghadirkan model. Iya, model, dan model bagus lah, apik lah, jenius, berani lagi. Iya. Jadi karena ini hanya sebagai model ya, itu masih perlu proses panjang. Dengan demikian sekarang kan mudah kan, tidak jauh Arab Saudi sudah. Nah, kan gitu. Berani nggak seperti Qatar? Iya, betul Pak. Tetangganya, Pak ya. Tetangganya. Ke Jember berani nggak? Nah, ya seharusnya karena Jember itu kabupaten 1000 pesantren. Ya, jawabnya mengapa tidak? Mengapa tidak? Jadi itu masih proses, tapi kembali kok itu model sudah. Model, Pak ya. Model bagus dan sebetulnya kembali Muhammadiyah itu sudah sejak dulu berdakwah lewat sepak bola. Persatuan PSHW. Ya, Persatuan Sepak Bola HW. Iya. Terus ini, Pak. Ini memframing itu, iya, Pak. Saya pingin lebih jauh, Pak. Karena saya penasaran, Pak. Karena saya melihat kalau media A ini kalau berbicara Islam kok kayaknya nggak ada positifnya, Pak. Iya. Tapi ada media lain ketika berbicara Islam positif semua gitu, Pak. Sehingga kita bisa melihat objektifnya itu malah mungkin, Pak ya, apa yang kita pikirkan bukan apa yang dipikirkan oleh media itu, Pak. Ini gimana, Pak, fenomena ini dalam dunia permediaan, Pak? Jadi media itu satu yang mempengaruhi itu sebetulnya pemilik media. Pemodal berarti. Pemodal. Yang kedua, pemodal itu kalau dalam teori komunikasi dulu namanya punya ideologi media. Iya. Zaman sekarang ya kita terjemahkan kecil saja kepentingan. Jadi ketika pemilik modal itu berkepentingan Islam itu jaya, maka framingnya itu yang menjayakan Islam. Ketika pemilik modal yang punya kepentingan mengkerdilkan Islam, ya framing yang keluar ini. Karena ada pemodal, ada kepentingan, ada pemodal, ada ideologi seperti itu. Di dunia televisi kan kita lihat itu miliknya siapa. Nah, ketika ada orang Islam salah, waduh jadi besar beritanya. Ada ulasan, ada dialog, ada laporan khusus. Tetapi ketika agama lain atau itu hanya tenggelam biasa-biasa saja. Jadi ya namanya pemilik mau diapakan milikku. Kepentingan. Ketika ada wartawan yang begini-begini diterima saja, tapi kan nanti ada yang namanya fungsi gatekeeper. Gatekeeper itu seperti sepak bola itu ada gawangnya. Lah gawangnya itu pimretnya, pimpinan redaksi itu yang paling menentukan. Nah, pimpinan redaksi tunduk kepada pemilik modal. Berarti belum tentu tulisan dari wartawan itu dimuat, Pak. Dimuat belum tentu. Jadi kembali kepada yang di atas. Pemiliknya. Pemilik punya kepentingan. Yang sesuai dengan kepentingan itu. Lah kepentingan itu akan terlindungi kalau kerjasama dengan penguasa seperti itu. Sehingga yang berseberangan dengan penguasa ya framingnya
Miring, iya. Miring seperti itu. Berarti belum tentu ini medianya penguasa tidak objektif, belum tentu juga objektif. Iya. Dan sebaliknya, Pak. Iya, sebaliknya. Yang anti penguasa itu belum tentu objektif, belum tentu juga tidak objektif, Pak ya. Tergantung kepentingan mereka. Kadang yang anti penguasa itu pun juga nggak objektif juga, gitu loh. Gitu. Isinya cuma mencari menjelek-jelekan, menjelek-jelekan. Masalah sepele itu sudah selesai kan? Coba kalau dicek ini asli apa enggak, ya sudah kan? Ya benar-benar Pak, benar. Datang ke lembaganya, ini asli enggak? Pak Amin kan hanya begitu, sudah dicek saja, asli enggak? Selesai kan? Selesai, betul. Enggak usah jadi ya besar-besarkan gitu. Pak ya. Jadi ya itu ya, kadang yang pro juga kebangetan, yang anti juga kebangetan, enggak kalah kebangetannya. Bahasanya orang Jember padoboin. Padoboin. Terus ini Pak, berarti kan kita kalau hari ini Pak ya, ketika dunia komunikasi ini berkembang karena kemajuan teknologi, kira-kira layak nggak disebut bahwa kecerdasan pembaca atau pemirsa itu juga dari meneliti siapa yang membuat berita, Pak? Itu tidak salah ya. Tidak salah. Jadi karena kadang kan maaf ya, kan cerdas pembacanya, pemirsanya daripada iya kan? Daripada pembuat beritanya. Pembuat berita kan, betul kan? Iya betul Pak, betul. Pembaca, pendengar, pemirsa itu kan yang dipakai adalah nurani. Kalau mereka kadang-kadang kepentingan tadi, iya. Sehingga apa itu jauh sekali. Di dalam hati mereka ini loh sederhana, caranya sederhana. Tapi kan dibuat ribet di sana. Nah itu. Jadi sebetulnya ketika yang cerdas itu elemen yang di bawah itu sebetulnya bagus. Tapi kalau kena serangan fajar mau apa? Pasti akan habis, Pak. Iya. Maka sebetulnya masyarakat Indonesia itu kan ya sebetulnya sudah sangat cerdas. Melihat berita-berita itu hanya tertawa saja. Berarti kan ya mudah-mudahanlah kecerdasan ini bisa diapresiasi, bisa terbangun dengan baik sehingga kebenaran nurani itu yang sesungguhnya. Iya. Terus ini Pak, ini terakhir ini Pak. Iya. Kita lihat hari ini itu kadang-kadang, mohon maaf Pak ya, iya. Saya agak ini sedikit Pak, karena untuk penekanan Pak, berita sampah itu jauh lebih laku Pak daripada berita yang kontennya memang ada unsur edukasi gitu loh Pak, untuk generasi masa depan terutama itu Pak. Itu gimana mengkanternya ini Pak? Memang berat ini Pak, karena berat makanya saya tanyakan. Saya menjosisikan sebagai pelaku saja lah. Iya Pak. Artinya sebagai saya punya konten itu, dari sisi mana saya harus mengimbangi itu. Saya membuat konten itu tidak memikir saja, tapi kontemplasi bagaimana ini. Tapi mereka yang begini-begini sudah dapat uang banyak. Betul. Iya. Jadi kalau saya ditanya gimana caranya, waduh, berat ini Pak ya. Berat. Dan termasuk yang tua-tua konsumsinya juga itulah, repot juga. Berarti bukan hanya kenakalan anak muda Pak ya, juga ada kenakalan anak tua Pak. Iya, jadi kembali ke fungsi media itu pertama memang hiburan sejak dulu. Hiburan. Jadi tidak bisa kita menghapuskan hiburannya itu. Artinya yang mekal-mekal itu lebih laku daripada yang pengajian, yang kajian. Ya memang itu sudah perilaku dasar media seperti itu. Hanya tinggal pandai-pandai kita untuk membuat konten. Maka kembali lagi ke Qatar itu sangat jenius, sangat cerdas. Ya itu kembali ke situ. Betul-betul bisa jadi model. Betul jadi model. Itu. Iya. Dan
Barat pun tidak akan memprediksi itu. Kalau itu jadi ajang dakwah, ya, memahami Qatar hanya seperti itu. Ternyata alhamdulillah dakwahnya masih kuat. Ya. Jadi saya sendiri pelaku. Kalau ditanya bagaimana, jangan tanya saya lah. Nggih Pak Heri, terima kasih banyak. Pada pagi hari ini Pak Heri sudah menyampaikan sesuatu pandangan baru lah menurut saya Pak. Karena selama ini kan kita tidak pernah melihat media itu sebagai media dakwah. Ternyata bisa Pak. Bisa. Tinggal katakanlah bagaimana modalnya kan gitu Pak. Siapa pelakunya? Karena kita berbicara Qatar itu kan negara yang besar, punya modal kan gitu Pak. Mereka juga misi dakwah dan misi Islamnya itu kuat kan gitu Pak. Berarti kan pelakunya memang sudah menyiapkan diri untuk melakukan hal seperti itu. Terima kasih banyak Pak Heri. Iya. Telah hadir di podcast ini. Saya ingin mengajak Sobat Jembermu, mari kita garami kehidupan ini, kehidupan seni, budaya, olahraga itu dengan garam Islam. Sehingga semuanya masakan itu beda-beda tapi rasanya satu. Rasa Islam. Luar biasa Pak Heri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.